Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Kita dan Visi Pembaptisan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca nas dari kitab Yesaya yang berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik." Setelah pembacaan itu, Yesus berkata, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya." Nas yang dibaca Yesus dari kitab Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada kita tentang pembaptisan. Kita dibaptis dalam Roh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam pembaptisan, kita telah menjadi anak-anak Allah, anggota gereja, dan murid Yesus Kristus, serta mengambil bagian dalam imamat umum, sehingga kita berperan sebagai nabi, imam, dan raja, di mana kita harus mampu mewartakan Kristus lewat kesaksian hidup yang baik, mengabdi Tuhan, dan melayani sesama sesuai janji pembaptisan. Dengan menerima sakramen pembaptisan, kita secara resmi menjadi anggota gereja yang matang dalam mengimani Allah dan menjadi rasul Kristus yang mampu mewartakan sabdanya kepada sesama melalui cara hidup yang baik, mengamalkan perbuatan cinta kasih, dan tutur kata kita yang menyenangkan orang lain. Mengunjungi orang yang sedang sakit, menerima serta menghargai pendapat orang lain, menyumbangkan pakaian kepada anak-anak yatim piatu, memberikan 1-2 kilo beras untuk sama saudara kita yang tidak mempunyai makanan, menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang diliputi persoalan dan stres, serta mendoakan orang-orang yang tertimpa bencana. Dan masih banyak lain lagi tindakan konkret yang harus kita lakukan atau wartakan bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Penginjil Lukas dalam bacaan hari ini mengingatkan kita lewat pengalaman Yesus bahwa tidak semua orang dapat menerima kabar baik yang kita wartakan. Ada orang yang mungkin bersikap tidak peduli terhadap niat baik yang kita lakukan. Secara khusus, mereka yang sudah mengenal latar belakang keluarga atau sanak famili kita. Namun, kita jangan berputus asa dan menyerah pada keadaan tersebut, melainkan tetap optimis pada komitmen yang telah kita bangun di hadapan Tuhan, yaitu mewartakan kabar baik bagi sesama. Apa dan bagaimanapun situasinya, jika kita optimis pada pendirian kita, maka bukan tidak mungkin pasti ada orang yang membuka hatinya untuk menerima kesaksian kabar gembira yang kita wartakan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Kristus yang kita imani akan selalu bersama kita dan membuka jalan bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Semoga, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.